Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rizka Arifanugraini, seorang mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen. Dan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester saya atau UAS semester ganjil mengenai akuntansi biaya dengan dosen Ibu Diah Sinta Kusumani Tias. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan UAS dengan nomor genap karena saya mempunyai NIM yang genap. Oke, yang pertama sebelum kita memulai menjawab studi kasus, kita akan menguraikan atau menjawab mengenai apa sih identifikasi mengenai harga pokok produk bersama dan juga harga pokok produk sampingan. Nah, harga pokok produk bersama ini namanya adalah bersama atau kita sudah sebut ini adalah produk bersama, sehingga harga pokok produk bersama adalah harga yang sengaja dialokasikan ke produk utama atau produk bersama. Dalam artian, produk utama atau produk bersama ini terdiri dari beberapa produk yang menjadi produk utama atau produk unggulan dari suatu perusahaan. Produk ini tentunya juga terdiri dari beberapa produk ya, dan nanti beberapa produk tersebut harganya itu diakumulasikan sehingga didapatkanlah harga pokok produk bersama. Harga pokok produk bersama ini tentunya mempunyai atau memerlukan biaya yang lebih mahal karena seperti yang dibilang adalah produk bersama atau produk utama. Nah, berarti harga produk utama ini adalah harga dari produk-produk utama yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Kenapa harga pokok produk bersama ini dialokasikan? Karena untuk menghasilkan produk utama atau produk yang lebih tinggi nilainya itu memerlukan biaya produksi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu harga pokok produk sampingan. Namanya adalah produk sampingan, berarti produk selain dengan produk bersama atau selain produk utama, di mana produk sampingan ini adalah produk hasil sampingan setelah kita memproduksi produk bersama. Nah, untuk harga pokok produk sampingan ini tidak dialokasikan. Karena apa? Karena biaya untuk mengalokasikan produk sampingan ini adalah biaya yang kecil, sehingga ketika kita menghasilkan produk bersama, kita juga akan menghasilkan produk sampingan juga, sehingga biayanya itu adalah biaya yang kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus mengenai penjualan di PT Argo Sejahtera Nusantara. Nah, dalam soal PT Argo Sejahtera Nusantara ini menjual 3 produk. Yang pertama adalah CPO, yang kedua adalah kernel, dan yang ketiga adalah serat dari pohon sawit. Nah, studi kasus yang pertama kita akan menguraikan apa sih perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Yang pertama yaitu produk bersama. Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya dalam harga pokok produk bersama, produk bersama itu sendiri adalah 2 atau lebih produk yang dihasilkan dari proses yang sama dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Produk bersama ini adalah produk yang utama atau PT Argo Sejahtera Nusantara ini mempunyai produk utama atau produk unggulan yang memang dijual dan tentunya dicari oleh pembeli juga. Produk bersama ini
adalah produk yang terdiri dari lebih dari minimal satu, bahkan bisa lebih dari satu produk yang menjadi unggulan dari setiap perusahaan, sehingga perusahaan dalam hal ini PT Agro Sejahtera Nusantara mengalokasikan biaya lebih untuk membuat produk bersama. Nah, ini adalah produk bersama adalah produk pokok dari produsen untuk dijual kepada pembeli. Nah, dalam kasus ini, PT Agro Sejahtera mempunyai dua produk bersama, yaitu CPO dan juga kernel. Yang kedua yaitu produk sampingan. Apa sih perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan? Nah, kalau produk bersama adalah produk yang mempunyai nilai jual tinggi karena merupakan produk yang utama. Nah, produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan setelah produk bersama atau bersamaan dengan saat kita memproduksi produk utama, tetapi nilai jualnya relatif rendah. Karena apa? Karena ini cuma sampingan saja atau hasil lain yang bisa kita dapatkan ketika kita memproduksi produk utama. Sehingga tentu saja untuk menghasilkan produk sampingan ini biayanya itu relatif sedikit ya teman-teman dan juga ibu dia. Tapi dalam hal ini produk sampingan ini juga bisa dijual dan juga dimanfaatkan. Nah, nanti dimanfaatkan untuk menambah hasil penjualan atau bisa mengurangi biaya bersama yang digunakan untuk memperoleh produk bersama. Contohnya di sini adalah serat sawit. Nah, ketika PT Agro Sejahtera Nusantara ini membuat CPO dan juga kernel, ada produk sampingan yang bisa dilakukan juga atau yang dibuat juga, yaitu serat sawit. Oke, lanjut ke soal selanjutnya adalah konsep biaya bersama atau joint cost dan mengapa sih biaya tersebut itu perlu dialokasikan. Nah, untuk konsep biaya bersama sendiri seperti yang telah diuraikan sebelumnya, konsep biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang utama. Dalam hal ini, untuk PT Agro Sejahtera Nusantara, konsep biaya produk bersama ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan CPO dan kernel. Dalam hal ini, konsep biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan CPO dan kernel yang terjadi hingga titik pisah. Nah, sebelum produk-produk ini nanti diidentifikasi secara terpisah. Nah, produk bersama ini adalah produk untuk menghasilkan CPO dan kernel sebelum nanti diidentifikasi secara terpisah. Nanti ada titik pisah atau split off point antara CPO dan kernel. Nah, nanti karena awalnya itu adalah masih biaya bersama, misal biaya tebang, nanti kan masih biaya bersama ya. Nah, nanti setelah biaya bersama akan ada titik pisah di mana produk-produk ini akan mulai diidentifikasi secara terpisah. Nah, biaya bersama ini tentunya terdiri dari beberapa biaya ya. Misalnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja untuk mengerjakan atau membuat kernel dan juga CPO, dan biaya overhead yang tentunya mempengaruhi kegiatan produksi ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah alasan terdapat alokasi biaya bersama. Mengapa sih biaya bersama itu perlu dialokasikan? Nah, hal ini karena yang pertama adalah untuk menentukan harga pokok produksi dan harga pokok persediaan dari produk ini, karena produk bersama ini adalah produk utama dan memerlukan biaya yang lumayan besar untuk menghasilkan satu produknya. Nah,
Hal ini perlu ditentukan karena untuk menentukan harga pokok persediaan yang harus diidentifikasi di neraca. Yang selanjutnya, alasan mengidentifikasi biaya bersama adalah untuk menghitung laba rugi. Nah, biaya bersama ini nanti dihitung untuk mengetahui berapa sih beban pokok dari penjualan dari setiap produk bersama yang nantinya digunakan untuk menghitung laba rugi. Nah, ketika kita menghitung laba rugi, nah nanti akan didapatkan biaya per unit dari CPO ataupun kernel. Nah, dari situ kita dapat menghitung margin kontribusinya. Nah, dari situ kita dapat mengidentifikasi berapa sih keuntungan ataupun kerugian dari penjualan produk bersama ini. Dan yang selanjutnya adalah untuk perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, biaya bersama ini ditentukan untuk membantu perusahaan apakah produknya ini akan diproses lebih lanjut ataupun langsung dijual saja. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengalokasikan biaya bersama ke produk CPO dan juga kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Mengapa biaya bersama ini dialokasikan ke CPO dan kernel? Karena produk utama dari PT Agro Sejahtera Nusantara adalah produk CPO dan kernel. Nah, diketahui dari soal bahwa CPO ini jumlah produksinya adalah 600 dengan harga jual per unitnya adalah 10 juta. Kernel ada produksinya 300 dan harga jual per unitnya adalah 7 juta. Dan serat sawit yang merupakan produk sampingan jumlah produksinya adalah 200 dan harga jual per unitnya adalah 1,5 juta, di mana total biaya bersama untuk memproduksi CPO dan kernel ini adalah 900 juta. Nah, sekarang berapa sih biaya bersama dari CPO dan juga kernel ini sebelum mereka diidentifikasi satu persatu? Yang pertama, karena kita sudah mengetahui berapa sih jumlah produksi dan juga harga total per unit, maka yang akan kita identifikasi selanjutnya adalah total nilai pasar, di mana total nilai pasar ini adalah perkalian antara jumlah produksi yang dihasilkan dengan harga jual per unitnya. Nah, untuk CPO sendiri, nilai pasarnya adalah sebesar 600 kali 10 juta adalah adanya 6 miliar, dan kernel itu sendiri ada produksi 300 dikalikan dengan 7 juta dengan nilai total pasar adalah 2,1 miliar, dan CPO adalah 6 miliar dengan total ada 900 produksi barang bersama dan dengan total nilai pasarnya adalah 8,1 miliar. Selanjutnya kita menentukan nilai pasar relatif dari produk bersama ini dan untuk menentukan alokasi biaya bersama. Nah, untuk CPO itu sendiri, nilai pasar relatifnya itu sebesar 74%. Di mana kita mendapatkannya? Nah, kita dapatkan dari 6 miliar dibagi dengan 8,1 miliar, didapatkan 74 juta. Sedangkan nilai pasar relatif dari kernel adalah 26%, didapatkan dari 2,1 miliar dibandingkan dengan 8,1 miliar, didapatkan 26% ya. Ketika di total semuanya adalah 100%. Setelah kita mendapatkan total nilai pasar dan juga nilai pasar relatif, maka kita akan menghitung
alokasi biaya bersama. Nah, alokasi biaya bersama ini adalah membandingkan berapa sih nilai pasar relatif dengan total biaya bersama. Nah, untuk CPO itu sendiri, alokasi biaya bersamanya adalah 74% dari 900 juta. Yang dihasilkan adalah 666.666.667 rupiah. Sedangkan alokasi biaya bersama dari kernel itu sendiri adalah 26% dari total biaya bersama adalah 900, didapatkan 233.333.333 rupiah. Nah, ini adalah alokasi biaya bersama dari setiap produk bersama ya, produk utama yaitu produk CPO dan juga kernel. Dengan total alokasi biaya bersamanya adalah pas 900 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana sih perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan atau serat sawitnya ini, perlakuannya itu gimana dan pengaruhnya terhadap biaya produk utama itu bagaimana. Nah, perlakuan akuntansi untuk produk sampingan ini bisa dimasukkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu sebagai penghasilan lain-lain, di mana sawit ini dengan jumlah total produksi adalah 200 dan harga jual per unitnya adalah 1,5 juta, maka penghasilan dari produk sampingan serat sawit ini mendapatkan 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pengurang biaya produksi utama. Nah, ini kaitannya adalah apa sih pengaruhnya terhadap biaya produksi produk utama? Nah, biaya sampingan ini, keuntungan dari penghasilan dari produk sampingan ini bisa mengurangi biaya produk utama yaitu 900.000. Nah, biaya produk utama sebelum adanya produk sampingan tadi kan 900.000. Nah, total biaya bersama sesudah ada produk sampingan ini 600.000. Dari mana? Dari 900 dikurangi dengan penghasilan dari produk sampingan, sehingga kita dapatkan biaya bersama dari CPO dan kernel nanti bisa berkurang menjadi 600 juta rupiah. Nah, ini ada keterangan hasil penjualan produk sampingan ini bisa digunakan untuk mengurangi total biaya bersama sebelum dialokasikan ke CPO dan kernel, sehingga nanti biaya alokasi biaya bersama CPO dan kernel ini akan lebih murah karena lebih kurang dari 900 juta rupiah. Nah, yang terakhir adalah manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan evaluasi probabilitas. Apa sih kegunaan untuk mengambil keputusan dan evaluasi probabilitas? Yang pertama yaitu mengenai penetapan harga jual minimal. Ketika mengambil keputusan dan evaluasi probabilitas, yang pertama yaitu penetapan harga jual minimal. Manfaatnya kita ada informasi mengenai harga produk bersama. Karena mengapa? Karena harga bahan pokok atau CPO-nya tadi kan 600 juta sekian dibagi dengan 600 ton adalah 1,1 juta, dan kernel tadi adalah 233 dibagi dengan 300 ton ada 700 sekian ribu, sehingga kita dapat mengetahui nih informasi harga bahan pokok bersama untuk setiap ton. Nah, untuk setiap ton dari CPO adalah 1,1 dan untuk kernel adalah 700.000 rupiah, sehingga kita dapat mengetahui nih berapa sih harga. Kita dapat mengetahui atau pengambilan keputusan berapa sih
penetapan harga agar kita itu tidak rugi. Nah, sehingga kita bisa menentukan harga jual dari produk. Manajemen ini tahu bahwa ketika kita menjual harga di bawah harga pokok produksi tersebut, maka PT Agus Sejahtera Nusantara ini akan rugi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi probabilitas. Dengan kita sudah merumuskan alokasi biaya bersama, kita bisa menganalisis margin kontribusi antara CPO dan juga kernel. Nah, manajemen membutuhkan untuk mengambil keputusan produk mana yang akan lebih dijual karena mempunyai profit yang tinggi. Nah, untuk margin kontribusi CPO itu sendiri adalah 10 juta penjualan dikurangi dengan 1 juta, 1 ada sekitar 8,1 juta. Nah, untuk margin kontribusi kernel adalah 7 juta dikurangi dengan biaya produksi 700.000 per ton, bisa dihasilkan sekitar 6,3 juta. Nah, sehingga itu perusahaan itu bisa tahu apa sih yang bisa dioptimalkan untuk mendapatkan profit yang lebih menguntungkan, yaitu dengan melakukan penjualan CPO daripada kernel. Yang manfaat selanjutnya yaitu mengendalikan biaya. Nah, biaya bersama ini membuat perusahaan bisa mengendalikan biaya produksi. Nah, apabila biaya produksinya ini masih dalam batas efisiensi atau masih kurang dari biaya atau penghasilan yang didapatkan, maka perusahaan ini akan masih tetap mendapatkan profit. Nah, mungkin itu adalah presentasi saya mengenai jawaban saya pada UAS semester ganjil ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya mohon koreksinya kepada Ibu Diah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.